wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah. Sebentar ya. Tanggal berapa sekarang? 9. Sebelum kita belajar, tolong rapikan dulu ya mejanya, dirapikan. Kemudian barangkali ada sampah berserakan, diambil kemudian dibuang ke tempat sampahnya ya. Bersih ya, sudah bersih. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Pakai sensi. Hadir semua kelas 12 AKM 4. Soleh, kemana saja Soleh? Dua pertemuan udah berapa ya? Kenapa? Gak apa-apa. Masih semangat belajar tidak? Ya, belajar ya, semangat ya. Jangan bolos ya. Baik. Anda harus mempersiapkan diri. Anda kan sudah kelas 12 ya. Sudah tinggal sebentar lagi belajar di sini. Persiapkan diri Anda, yang mau melanjutkan harus persiapkan juga, yang mau perusahaan juga harus mempersiapkan ya. Tetap rajin belajar ya. Baik. Ya. Bapak sebelum ke pembelajaran, Bapak akan memberikan video motivasi terlebih dahulu. Silakan kalian simak ya. Video motivasi itu. Apa yang buat kamu down? Diputusin kerja, bisnis rugi, ditipu teman, ditikam dari belakang sama teman sendiri. Kadang hal buruk terjadi sama orang baik. Dunia ini gak adil. Cobaan dan masalah datang terus-menerus dan bertubi-tubi. Lihat dari sisi lain, cobaan yang kamu dapat itu sesuai kemampuan. Temanmu yang nyinyir, kamu gak mungkin bisa ngedapetin itu. Kamu benar-benar depresi dan rasanya ingin berhenti. Sekarang kamu berpikir, dengan lingkungan pilihan kamu sekarang, kamu sudah dapat pekerjaan sesuai mimpi kamu, rumah yang luas dan layak, dan mobil bagus. Bagaimanapun caranya, kamu berubah sekarang. Buat target-target kecil. Jangan takut ketika stamina lari kamu pendek. Push diri kamu untuk mendapatkan itu semua. Kamu pasti bisa. Biarkan mereka bilang apa, biarkan mereka nggak percaya, dan kamu akan terus maju walau tidak ada sahabat atau keluarga yang mendukung kamu. Kamu yang buat jalan kamu sendiri. Jangan pernah mengharapin orang lain ngebantuin kamu. Belajar dan terus belajar. Nikmati proses ketika kamu sepi dan galau karena nggak paham, tetapi kamu terus berusaha dan belajar. Kamu bisa mengurangi waktu istirahat kamu 1 hingga 2 jam. Setidaknya kamu berubah, setidaknya kamu berusaha mengejar apa yang kamu cita-citakan. Jalan dan fokus dengan usahamu. Yakin dengan diri kamu sendiri.
jalan yang paling indah dan terbaik. Nah, Anda sudah menyimak tadi tayangan video ya, motivasi. Nah, apa yang Anda dapat dari video tersebut? Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Bagus, terus semangat. Apa lagi? Siapa yang mau menjelaskan? Harus yakin sama diri sendiri, jangan dengerin apa kata orang. Bagus, ya harus yakin pada diri sendiri, jangan mendengarkan orang lain ya yang berpendapat pada kita. Selanjutnya, mau mengungkapkan? Tidak. Siapa satu lagi yang mau mengungkapkan? Ya. Nanti proses kita untuk mencapai cita-cita. Betul sekali. Kita harus menikmati prosesnya ya dalam menggapai cita-cita ya. Tentu ini menjadi motivasi kalian ya, supaya apa? Supaya kalian tetap belajar ya. Karena sebentar lagi Anda akan meninggalkan SMK ya, yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu sangat luar biasa ya, Bapak dukung, semua dukung. Yang mau ke perusahaan, Bapak juga dukung. Semua aktivitas SMK Negeri 1 Mampang mendukung. Tinggal Anda yang harus mempersiapkan. Dengan apa? Ya dengan semangat belajar. Ya, karena Anda itu akan apa? Memberikan kompetensi Anda kepada perusahaan. Tentunya dengan apa? Dengan belajar di lingkungan sekolah. Ya, baik. Pada pertemuan ini kita akan belajar apa? Bapak minta satu orang untuk membacakan kompetensi dasar. Ada yang mau? Silakan. Kompetensi dasar mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Oke. Satu lagi ada indikatornya. Indikator pencapaian kompetensi menganalisis sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Baik. Satu lagi tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning melalui pendekatan saintifik dan metode diskusi, peserta didik dapat menganalisis sistematika surat lamaran pekerjaan dengan benar. Ya, baik. Terima kasih sudah membantu Bapak ya. Selanjutnya, Bapak mau bertanya apa sih manfaat dari materi yang akan kalian pelajari sekarang ini, yaitu mengidentifikasi sistematika surat lamaran. Ada yang mau coba mengutarakan manfaatnya materi tersebut? Ya, silakan. Untuk mengetahui cara penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik. Untuk mengetahui cara penulisan surat lamaran yang baik dan benar. Bagus. Apa lagi? Ya. Pembekalan kita setelah lulus dari SMK pelajaran. Cakep ya. Jadi kita membekali diri dengan apa? Dengan surat lamaran pekerjaan. Karena apa? Ketika Anda sudah lulus di SMK dan mau melanjutkan atau melamar pekerjaan, salah satu yang harus Anda bawa itu adalah surat lamaran pekerjaan. Ya, surat lamaran yang baik, yang sesuai dengan sistematikanya, itu pasti menjadi poin penting perusahaan. Untuk apa? Untuk meloloskan Anda atau merekrut Anda. Kalian ya, dan tentunya. Baik. Nah, pada pembelajaran ini kalian akan melaksanakan menyimak sebuah video pembelajaran ya, kemudian kalian akan dibentuk kelompok ya. Dalam kelompok Anda akan diberikan tugas ya melalui APD Liposi ya, yang isinya mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian setelah itu Anda akan mempresentasikannya ya. Kemudian kalian juga akan menyimpulkan materi pembelajaran. Paham sampai di sini? Paham. Kalian pun akan dinilai melalui dua penilaian ya, penilaian sikap dan pengetahuan ya. Penilaian sikapnya aktif bertanya, menanggapi, bekerja sama, kemudian nilai pengetahuannya itu adalah hasil dari mengidentifikasi atau menganalisis sistematika surat lamaran pekerjaan ya. KKM-nya itu ada 70 ya. Makanya Anda harus memahami materi ini, mengikuti ini supaya apa? Anda mencapai lebih dari KKM, lebih dari 70 ya. Baik. Pada pertemuan sebelumnya ya, kalian telah belajar mengenai sistematika. Apa? Belajar apa? Ada yang masih ingat? Menganalisis isi surat lamaran pekerjaan. Ya, ada berapa isi? 35.
Yang apa saja yang pertama? Alinea pembuka masuk dalam misi? Ada apa? Identifikasi apa? Kedua? Lampiran. Ketiga? Maksud dan tujuan melamar. Ya, penguatan kita ingin melamar di perusahaan tersebut. Ya, baik, bagus. Nah, sebelum kalian mengikuti pembelajaran, ya, Bapak akan menyiapkan terlebih dahulu, ya, basic dan hal kalian. Ya, Bapak akan bagikan kertas ini. 1 siswa 2 lembar kertas, ya. Silakan bagikan ke belakang. Nah, silakan Anda tulis nama Anda sendiri dan cita-cita Anda pada 2 lembar kertas itu. Silakan isi nama dan cita-cita kalian. Ya, keduanya digunakan. Ya, coba kalian lempar kertas yang ada di tangan di mana saja. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada apa ini? Agus, ya. Nah, silakan Anda lempar harus masuk ya di dalam kasus itu ya dengan tangan kanan. 1, 2, 3. Ya, masuk ya. Ada yang masuk. Pepi, apa Pepi? Pepi ya, cita-cita dokter. Bapak ingin tanya Pepi. Sebelum Anda bisa memasukkan kertas ini ke dalam ini, persiapan apa yang Anda lakukan? Fokus, terus sekuat tenaga. Bapak ingin bertanya, kekuatannya lebih kuat kanan atau tangan kiri? Kanan. Ya, bagus ya. Inilah cerminan kehidupan. Ya, ketika kita melempar keinginan kita, ya cita-cita kita dengan tangan kiri, ya dengan tangan yang sangat lemah kekuatannya dan kita tidak tahu tujuan arahnya, ya tidak akan tercapai. Tetapi ketika ada kardus, ini peluang, ya kemudian Anda fokus menatap peluang itu dan bekerja keras untuk melemparnya, konsentrasi dengan mengeluarkan sekuat tenaga pun untuk bisa masuk ke dalam kardus itu. Ya, tentunya ketika Anda belajar dengan keras sampai dari jam 6.30 sampai dengan pukul 15.30, ya Anda lelah, ya tetapi Anda mempunyai tujuan. Tapi kalau fokus kan tidak menjadi dokter yang tersebut, insya Allah akan menjadi satu tujuan. Ketika kita fokus satu pada cita-cita yang kalian akan capai. Beri tepuk tangan kalau kita selesai. Nah, Anda sudah membuat menjadi kotor, silakan kembali, diambil kembali, dan masukkan ke sini. Yang diambil, supaya kelas ini tidak kotor. Ambil ya. Ya, baik. Nah, kita mulai ke pembelajaran. Siap? Belajar?
Bapak akan memutarkan video mengenai tentang permasalahan dalam suatu lamaran pekerjaan. Silakan simak dengan baik-baik. Terus ribu kita bikin lamaran satu aja berapa? Hampir 20.000. Itu satu lamaran. Belum 2, belum 3, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Tolonglah Pak, tolong kami Pak. Kami juga berwenang Pak untuk kerja di PT ini. Ini Karawang kota kami, bukan kota-kota orang sana. Tolonglah bantu kami Pak. Orang tua saya macul, ibu saya jualan kopi. Nyampe di Snaker, nyampe BKK, kita nggak diterima. Belum ongkosnya, belum nambah bannya, belum keringat kitanya. Tapi apa hasilnya? Uang besar Pak. Alasannya apa? Harus tinggi badan sekian. Alasannya apa? Harus lulusan sekian. Apalagi yang dari pelosok sana Pak, Batu Jaya, Cilamaya Wetan yang sananya lagi. Saya dari Wadas ketengahan di sini. Tapi yang lain, ada yang dapat uang dari Rongsok, ada yang uang dapat dari Malam Sabtu, jualan kopi. Pas dapat uang langsung kita bawa buat bikin lamaran. Tapi apa hasilnya? Gak ada Pak. Jangankan dipanggil aja gak ada. Kita desak-desakan di Snaker, apalagi bentar lagi ada job fair. Mana hasilnya? Gak ada Pak. Tolong kami Pak. Kami warga Karawang. Kami minta tolong kami untuk kerja di sini Pak. Kami harus ngomong sama siapa lagi? Yaudah sekarang sampai nanti udah jawab. Jadi yang nggak dengan saya, ya. Kalau sampai ini saya kan sama ramah. Nggak terasa kayak gimana gitu. Suasana ya rasa coba ya. Nah, dari video itu Bapak Ibu bertanya, mengapa dalam pemuda di video itu marah-marah pada dia Snaker? Dia protes, ya. Dia sudah mengirimkan lamaran cuma ditolak terus. Apa yang terjadi pada dia? Silakan. Yang diinginkan apa? Ada SMK. Berarti tidak sesuai dengan kriteria. Bagus. Apa lagi kira-kira? Menurut Anda? Kalian? Kira-kira? Sudah sesuai dengan tadi betul apa yang diungkapkan oleh Merlina, ya, bahwa pemuda tersebut marah, ya, dan mengadu kepada Disnaker, ya. Tetapi ya kita tidak bisa mengatakan semuanya itu benar, ya, karena memang perusahaan itu ya membutuhkan mengingat karyawannya sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan, seperti itu, ya. Nanti ketika Anda menyusun lamaran pekerjaan, Anda tidak memperhatikan persyaratan yang dikeluarkan dari perusahaan, ya lamaran Anda juga akan seperti pada pemuda tidak akan makanya ketika mengidentifikasi, ya, informasi tentang lowongan pekerjaan, Anda harus melihat sistematika apa yang dibutuhkan, ya. Biasanya yang dibutuhkan itu ada pada bagian isi, yaitu identitas dan lampiran. Kan pendidikan terakhir SMP, ya kan tidak masuk, harusnya SMK. Lampirannya ijazahnya SMP, yang tidak akan diterima. Ya, nah pada hari ini Anda akan mengidentifikasi sistematika suara pekerjaan. Baik, ya. Nah, sekarang Bapak bagi kelompok. Kelompoknya Bapak tadi sudah menuliskan, ya. Kelompok 1 Amanda, kelompok 2 Rika, kelompok 3 Devi, kelompok 4 Nadia, kelompok 2-nya Teti, kelompok nomor 2-nya Rosyanti, 3 Anissa, dan 4-nya Maharani. Kelompok 3 anggotanya Tiana, Eka, Ayu, Anggi. Kelompok 4 Elvina,
Melina, Rani, dan Nelly. Dan kelompok 5 itu Alia, Soleh, Rizka, dan Rahmawati. Ya, itu. Baik, sekarang kalian berkelompok, ya. Nah, Bapak kirimkan tugasnya ya melalui WA grup ya. Sudah terkirim. Nah, dilihat ya. Nah, sudah terkirim ya. Nah, di situ ada tugas yang harus Anda laksanakan ya. Di situ ada contoh surat lamaran dan di situ ada nomor yang menentukan bagian atau sistematikanya. Pada kelompok jawaban itu berarti Anda harus menganalisisnya ya, menganalisisnya. Ada yang dipahami? Harus dipahami atau tidak? Ada. Silakan dikerjakan. Ya, Bapak tunggu. Silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya 15 menit ya, gampang. Silakan Anda cari informasi itu ya, kelompoknya berbagi, ada yang mencari informasi berkaitan dengan sistematika di modul yang Bapak sudah kirimkan ya, dan salin dia. Itu nomor berapa Bu? Coba ke atas. Itu nomor bagian 2. Nah. Ya. Anda harus cepat mengetiknya. Lulusan SMA itu harus giat ya. Mana?
Baik, sudah? Sudah? Baik. Silakan kalian finish ya. Baik, Bapak akan cek di sini. Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, kelompok Tiana. Nah, kelompok Tiana mendapatkan 8,7 dari 10. Tepuk tangan. Dan sekarang kelompok Tiana untuk maju mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi struktur sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada 10. Yang pertama itu ada 10. Yang pertama tempat dan tanggal. Yang kedua itu perihal. Ketiga lampiran. Keempat alamat atau tujuan surat. Kelima salam pembuka. Yang selanjutnya keenam ada paragraf pembuka. Ketujuh ada isi. Kedelapan ada paragraf penutup. Kesembilan salam penutup. Dan terakhir tanda tangan dan nama lengkap. Bagus ya. Nah, kelompok lain, mengapa kelompok Tiana itu ada kesalahan, ada tanda merahnya pada poin 1 dan 4? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Nomor 1 harusnya tempat dan tanggal surat. Nomor 4 alamat surat. Ya, kita lihat tempat dan tanggal. Nah, tanggalnya itu apa? Gitu ya. Harus tanggal surat. Ketika tadi Bapak menginformasikan di diskusi kelompok ya, Anda harus sesuai dengan sistematika yang Anda dapat di modul Bapak. Karena ini menggunakan worksheet ya, jadi harus lengkap. Begitupun ketika tidak ada tujuan ya, tidak ada tujuan, hanya alamat surat. Ya, bagus. Terima kasih. Silakan ditutup. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini sudah. Wah, ini ada yang 10. Kelompok siapa nih? Kelompok Arya, mana Arya? 100 ya. Luar biasa. Silakan presentasi. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua ada perihal. Yang ketiga ada lampiran. Yang keempat alamat surat. Yang kelima salam pembuka. Yang keenam alinea pembuka. Yang ketujuh isi. Yang kedelapan alinea penutup. Yang kesembilan salam penutup. Dan yang ke-10 tanda tangan dan nama terang. Bagus. Boleh bertanya ya. Kelompok Arya. Jadi ini sudah lengkap ya pengisiannya. Bagus. Karena sudah lengkap dan nilai sempurna, Bapak beri. Silakan. Silakan ya. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, ada yang menanggapi ya? Tidak ada, cukup ya karena sudah bagus ya. Baik, silakan Arya untuk kembali ke tempat duduknya bersama rekan. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya. Baik, tadi sudah kalian mempelajari ya sistematika surat lamaran. Jadi sistematika surat lamaran itu ada beberapa komponen. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, 6, 7, 8,
untuk lebih memahami lagi, silakan kalian di rumah ya bisa melihat tayangan YouTube ya. Tulis kata kuncinya di situ ya. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya, pasti di situ ada video-video menarik tentang pelajaran sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak ingin meminta pendapat dari beberapa mengenai tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bapak. Ada yang mau mengutarakan? Apakah pembelajarannya seperti apa? Iya, silakan. Kelihatannya sangat menarik. Terus tadi ada game yang disuruh juga latihannya kan pakai boxing. Jadi udah kami untuk memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi. Baik, terima kasih ya. Beri tepuk tangan. Memang pada pelajaran identifikasi sistematika surat lamaran Bapak KPDQ menggunakan ID ya, live boxing ya, supaya apa? Pertama, Bapak harus memiliki kewajiban kalian juga memperkenalkan teknologi kepada kalian supaya apa menjadi putar kalian nanti ketika lulus SMK ya, gitu. Nah, selanjutnya kalian akan pada pertemuan selanjutnya akan mempelajari tentang menyusun surat lamaran berdasarkan kelengkapan sistematika surat lamaran dan kaidah kebahasaannya. Ya, Anda pelajari ya seperti itu. Nah, kemudian kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita bersama-sama berdoa ya semoga Allah memberikan kenikmatan ilmu yang kalian pelajari itu menempel di otak kalian. Ya, silakan untuk memimpin doa. Setelah melakukan pembelajaran hari ini tentang prakteknya, kita berdoa dan hati mulai. Berdoa selesai. Baik, tetap semangat ya, tetap semangat belajar ya. Harus rajin belajar karena ini modal kalian. Kalian sudah diamanatkan oleh orang tua kalian untuk sekolah di sini menuntut ilmu supaya apa? Sebagai bekal Anda nanti ketika di dunia usaha dan di industri. Yang mau melanjutkan harus semangat belajarnya apalagi ya. Itu tetap semangat ya. Bapak akhiri pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kursi bangkunya dirapikan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.